Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini berjudul Kesetiaan Allah. Renungan ini diambil dari Keluaran pasal 6 ayat 13 sampai 26. Judul perikopnya adalah Nenek moyang Musa dan Harun. Demikian firman Tuhan. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum keluarga Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamit, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutan kelahirannya. Amran memperistri Yokebed, saudara ayahnya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Yisrar, Korah, Nevek, dan Zikri. Anak-anak Uzriel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Harun memperistri Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Ebihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Azir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum Korah. Eleazar, anak Harun, memperistri salah seorang perempuan Putiel, dan perempuan itu melahirkan Pineas baginya. Itulah para kaum keluarga Lewi menurut kaum keluarga mereka. Harun dan Musa itulah yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut barisan-barisan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya Israel dibawa keluar dari Mesir. Itulah mereka, Musa dan Harun. Saudara yang terkasih, di dalam perikop sebelumnya itu dijelaskan bahwa setelah Musa mengalami ketidakpercayaan dari bangsanya sendiri dan dia juga merasa tidak layak karena tidak pandai bicara, maka di perikop ini yang baru saja kita baca, Tuhan menegaskan lagi panggilannya kepada Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan silsilah keturunan, dimulai dengan Ruben, anak sulung Israel, lalu Simeon, terakhir adalah Lewi yang merupakan leluhur dari Musa dan Harun. Nah, Lewi ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari, yang nantinya akan bertugas dalam pelayanan di kemah suci. Nah, Amran menikahi Yokebed, saudara perempuan dari Kehat, dan melahirkan Musa dan Harun, 2 pemimpin utama dalam sejarah bangsa Israel. Nah, penulisan silsilah yang muncul di tengah narasi tentang situasi sulit yang dialami oleh Musa dan juga orang Israel, ini rupanya bertujuan untuk menegaskan lagi perjanjian Allah dengan mereka. Meskipun ratusan generasi sudah berlalu dan Abraham pun sudah tidak ada, tapi kesetiaan Allah terhadap perjanjian itu tetap hidup. Allah ingin menunjukkan bahwa orang Israel yang menjadi budak di Mesir itu, mereka tetap terikat perjanjian dengan Allah. Allah tidak memilih Israel karena mereka mungkin lebih baik daripada bangsa lain, tetapi karena perjanjian yang sudah dibuatnya dengan nenek moyang orang Israel. Nah, hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jika mereka berhasil nantinya keluar dari perbudakan di Mesir, maka semua itu bukan karena kehebatan mereka sebagai sebuah bangsa. Begitu juga dengan semua keistimewaan yang akan mereka terima nanti, dan saat itu semua karena Allah sudah mengikat janji dengan leluhur mereka. Saudara, silsilah dalam perikop ini menjadi bukti bahwa Allah setia kepada janjinya dan tetap menggenapi firman-Nya meskipun ratusan tahun sudah berlalu. Begitu juga dengan keistimewaan dan juga berkat yang diterima bangsa Israel. Itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kesetiaan Allah terhadap janjinya. Nah, prinsip ini juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya, bahwa apapun yang kita capai dalam kehidupan kita itu merupakan anugerah dan kesetiaan Tuhan. Saat anak-anak kita berhasil dalam studi mereka, karir, atau pelayanan, maka itu bukan karena kita lebih baik daripada orang tua yang lain.
Semua keberhasilan dan berkat yang kita terima bukan karena kita lebih layak atau lebih baik dari orang lain, tetapi itu hanya karena kesetiaan Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Saudara, kiranya kebenaran ini dapat membuat kita semakin rendah hati dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apa sajakah pencapaian yang saudara miliki saat ini? Apakah saudara menyadari bahwa semua pencapaian dan berkat tersebut berasal dari Tuhan? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita capai dalam hidup itu merupakan anugerah dan kesetiaan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk semakin rendah hati dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu hari yang baru yang bisa kami jalani lagi hari ini. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan, keluarga yang baik, hidup yang nyaman yang kami nikmati saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal tersebut. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami ke depan kami semakin menyadari bahwa jika kami dapat mencapai sesuatu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Kami serahkan hari ini dan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.